Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Henry Sofyan Rois. Saya Ketua KPU Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang saya hormati, pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 tinggal menunggu hari lagi. Dalam pemungutan suara nanti ada berbagai logistik yang dikirimkan ke tempat pemungutan suara dan akan digunakan sebagai alat-alat untuk penggunaan suara oleh para pemilih. Ada berbagai logistik yang harus diketahui oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, kita akan mengikuti Bapak Ibu sekalian apa saja logistik untuk perlengkapan pemungutan suara yang akan didistribusikan ke TPS. Bapak Ibu sekalian, suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara nanti ada kotak suara presiden, ada kotak suara DPR RI, ada kotak suara DPD, ada kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti dan akan kita ketahui apa saja peralatan atau logistik untuk pemungutan suara nanti. Terima kasih. Rekan sekalian, mari kita lihat kotak suara untuk perlengkapan pemungutan suara. Yang pertama kotak suara presiden. Ini ada penandanya berwarna abu-abu. Kemudian di bawah sendiri ada identitas TPS, ada nomor TPS, lokasi, kabupaten, provinsi. Kemudian di samping jendela itu ada barcode, di mana dengan barcode itu bila di-scan akan diketahui isi dari kotak suara. Setelah kotak suara presiden, selanjutnya kotak suara DPR RI. Nah, ini kotak suara DPR RI ada penandanya berwarna kuning. Selanjutnya kotak suara DPD RI. DPD RI ada penandanya berwarna merah. Kemudian kotak suara untuk surat suara DPRD Provinsi. Ini penandanya berwarna biru. Ya, kemudian satu lagi kotak suara untuk surat suara DPRD Kabupaten, penandanya berwarna hijau. Jadi logistik untuk pemungutan suara ada dua jenis. Logistik yang berada di dalam kotak suara dan logistik yang berada di luar kotak suara. Bisa diperlihatkan logistik yang di luar kotak suara. Nah, ini logistik yang di luar kotak suara disimpan di dalam plastik. Mari kita lihat apa saja isinya logistik yang di luar kotak suara. Ya, bisa dibuka, Mbak, logistiknya. Nah, ini ada daftar calon tetap ya, daftar calon tetap presiden dan wakil presiden. Nah, ini nanti daftar calon tetap dipasang di luar TPS. Sudah Mbak, ditutup kembali. Kita buka lagi. Bisa diperlihatkan. Ini adalah daftar calon tetap untuk anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sesuai dengan dapilnya nanti ini juga dipasang di luar TPS. Ya, jadi daftar calon tetap ada presiden, kemudian ada daftar calon tetap DPR, lalu mau dibuka lagi. Ini daftar calon tetap untuk DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk presiden itu jumlahnya 1, kemudian DPD 1, lalu yang DPR RI 1, DPRD Provinsi 1, DPRD Kabupaten 1 sesuai dengan dapilnya masing-masing. Oke, jadi sudah Mbak, bisa ditutup kembali. Daftar calon ini baik presiden, DPR RI, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPD nanti dipasang di luar. Bisa diambil lagi. Masih ada lagi selain daftar calon tetap. Juga ini adalah salinan daftar pemilih tetap atau SDPT. Jadi SDPT atau salinan daftar tetap itu berada di luar kotak suara. Selain salinan daftar pemilih tetap juga ada salinan daftar pemilih tambahan ya, SDPTB. Jadi ada dua
DPT dan SDPTB ya Mbak. Lalu yang di luar kotak suara, nah ini adalah ID card. Nah, dibalik gini dilihatannya, ID card atau tanda pengenal KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selain tanda pengenal KPPS, di dalamnya juga ada tanda pengenal untuk saksi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada KPPS, kemudian pengamanan atau Hansip Linmas itu yang di TPS, dan saksi. Nah, ini untuk TPS, untuk KPPS satu TPS punya 7 tanda pengenal. Kemudian saksi, baik saksi presiden, saksi DPR, kemudian DPRD, dan saksi DPD. Untuk saksi DPD ini kalau di Jawa Tengah jumlahnya DPD-nya ada 11 calon, sehingga yang diberi tanda pengenal hanya separuhnya atau 6 orang. Oke Pak, ini nanti dipakai oleh masing-masing KPPS itu. Kemudian ada lagi logistik yang di luar kotak suara adalah ATK ya, alat tulis kantor. Ini terdiri dari spidol, kemudian pulpen, dan lem perekat. Jadi spidol dan pulpen itu warnanya biru. Oke. Ini yang di luar kotak suara, bisa diletakkan lagi Pak. Nah, selain di luar kotak suara juga ada yang di dalam kotak suara. Ini kalau yang di dalam kotak suara ini di kotak suara presiden ya, di kotak suara presiden akan kita buka apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini walaupun dalam kotak suara tetapi tetap dibungkus dengan plastik. Bisa diambil semua Pak plastiknya. Diambil sekalian plastiknya. Oke. Terus ditutup, diletakkan di atas kotak aja. Nah, ini yang di dalam kotak kita ambil, nanti kita perlihatkan satu persatu. Dilihat di atas ya. Yang pertama bantalan ya, ini adalah bantalan alas coblos. Nanti diletakkan di masing-masing bilik, ada 4 bantalan alas coblos. Selain itu juga ada alat coblosnya berupa paku yang di bawah itu. Nah, yang berwarna putih ini adalah paku untuk alat mencoblos. Jadi besok kalau mencoblos harus menggunakan yang disediakan di dalam bilik ini, paku dan alas coblosnya. Mari sekarang kita lihat untuk logistik yang berada di dalam kotak suara. Kita ambil yang pertama, ini adalah kertas C hasil atau selama ini dikenal dengan kertas C plano. Nah, ini kertasnya itu berada di dalam selongsong, kemudian selongsongnya dililit dengan amplop atau sampul. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai dan mau diserahkan ke PPS juga bentuknya seperti ini teman. Jadi sampulnya berada di luar, dililitkan ke selongsong, dan yang di dalamnya ada formulir C hasil atau plano. Ini yang pertama ya. Kemudian ada lagi formulir berita acara dan catatan hasil penghitungan suara atau C hasil salinan. Kalau tadi yang plano itu C hasil, yang ini C hasil salinan, yaitu untuk menuliskan hasil perolehan suara yang diambil dari plano tadi. Ya, udah Mbak, C hasil salinan. Selanjutnya ada pula segel. Nah, ini ada segel nanti untuk menyegel amplop-amplop setelah selesai diisi dengan formulir-formulir. Tadi formulir seperti C tadi dimasukkan amplop, terus amplopnya ini disegel. Jadi amplop ini ada banyak ya, ada 67-an. Segelnya ini ada 67 nanti untuk menyegel amplop-amplop. Selanjutnya ini segel plastik atau biasa dikenal dengan kabel tis. Kabel tis ini untuk menyegel kotak suara apabila nanti sudah diisi dan akan dikembalikan ke PPS, kemudian disegel. Ini hasil penghitungan suaranya di dalam kotak, lalu kotaknya disegel. Ini ada 10 jumlahnya segel plastik ini. Selanjutnya kita ambil lagi formulir tanda terima penyerahan formulir model C hasil salinan. Jadi salinan
C hasil salinan tadi diserahkan kepada saksi-saksi, kemudian diserahkan kepada pengawas TPS, kemudian ini diberikan tanda terima. Jadi nanti tanda terimanya ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan pengawas TPS. Ya, tanda terima penyerahan C hasil salinan. Ya. Kita ambil lagi logistik yang berada di dalam kotak suara. Kita ambil ini formulir catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara. Jadi misalnya nanti ada saksi yang keberatan ketika penghitungan suara atau ada kejadian khusus di TPS, ditulis di formulir kejadian khusus ini. Namun apabila tidak ada kejadian khusus, nanti formulir diisi dengan kata-kata nihil begitu. Nanti ditandatangani oleh yang mengajukan keberatan dan oleh ketua KPPS. Di bawahnya ada keterangan-keterangannya. Berikutnya adalah surat pernyataan pendamping pemilih. Ini formulir yang nanti diisi apabila ada pemilih yang minta pendampingan. Ini biasanya pemilih yang difabel ya, misalnya pemilih yang difabel netra karena dia tidak bisa mencoblos sendiri, kemudian ada pendampingnya. Nah, pendampingnya ini harus mengisi formulir ini, termasuk membuat pernyataan ya, pernyataan bahwa tidak akan membocorkan apa yang dipilih oleh yang didampingi. Ini harus menulis di surat pernyataan pendamping pemilih. Berikutnya ini tanda terima lagi. Kalau tadi itu tanda terima untuk saksi-saksi, ini yang untuk presiden dan partai politik. Jadi ada saksi presiden, ada saksi partai politik, ada saksi DPD dan pengawas TPS yang tanda tangan itu. Kalau formulir yang tadi ada saksi untuk DPD dan pengawas TPS, kalau ini untuk pasangan calon presiden dan saksi partai politik. Jadi ketika C hasil salinan sudah diserahkan, kemudian sebagai tanda terima yang menerima C hasil salinan itu menandatangani tanda terima ini. Kita lanjutkan lagi. Sudah diambil. Logistik berikutnya adalah ini alat bantu tunanetra atau selama ini dikenal dengan nama template ya. Jadi template ini digunakan oleh rekan-rekan kita yang tunanetra untuk memilih presiden ya, untuk memilih surat suara presiden. Jadi template-nya hanya ada dua. Ini satu ini untuk pemilihan surat suara presiden dan nanti satu lagi template atau alat bantu tunanetra yang untuk pemilih surat suara DPD RI. Jadi kalau template yang di DPD RI nanti masuk di kotak DPD RI. Nah, ini kita sedang membuka kotak surat suara presiden, maka di dalamnya ada template yang untuk memilih surat suara presiden. Jadi template itu satu TPS hanya satu. Ya, ini template nanti menggunakannya diletakkan di atas surat suara, kemudian ada huruf braille-nya sehingga rekan kita ternyata bisa menggunakan suara. Berikutnya formulir daftar hadir pemilihan umum. Nah, ini daftar hadir sudah ada nama-namanya pemilih di TPS tersebut, termasuk ada nomor NIK-nya. Namun demikian ini NIK-nya dibintangi ya, tidak penuh ya, ada daftar hadir. Daftar hadir ini digunakan nanti untuk KPPS keempat ketika pemilih masuk kemudian menandatangani daftar hadir ini. Berikutnya akan kita lihat lagi ada surat pengantar ya. Jadi ini surat pengantar pengiriman logistik atau penyerahan logistik dari KPPS ke PPS. Ini di situ juga disebutkan apa saja logistik yang diserahkan oleh KPPS ke PPS. Ada yang di kotak presiden dan kotak DPR. Ini bisa dilihat nanti ini diletak di luar kotak karena penyerahannya ke KPPS setelah kotak ini diserahkan. Terus kemudian ada satu lagi surat pengantar juga. Ya, ini surat pengantar. Kalau tadi dari TPS ke PPS, ini surat pengantar yang dari PPS ke PPK. Setelah logistik ini diserahkan ke PPS, kemudian PPS menyerahkan ke PPK dan ini adalah tanda terimanya. Ini dibuat dua rangkap ya. Nanti yang PPK menerima satu dan PPS menerima satu. Demikian pula yang tadi juga dibuat dua rangkap, KPPS menerima satu dan PPS menerima satu. Ini hanya surat pengantarnya. Berikutnya ada amplop-amplop ya. Ini adalah
amplop yang berisi formulir model C pendamping yang tadi sudah kita lihat formulirnya, yaitu pendamping untuk pemilih yang difabel tadi. Nah, ini yang ditandatangani oleh pendampingnya, ini nanti dimasukkan di sampul ini. Selain formulir C pendamping, juga dimasukkan di dalam sampul ini adalah C pemberitahuan KPU atau selama ini dikenal dengan surat undangan ya. Ketika H-3 itu KPPS menyerahkan undangan kepada pemilih, kemudian pemilih membawa undangan itu ketika akan menggunakan hak suaranya, undangan itu kemudian diberikan kepada KPPS. Nah, setelah selesai nanti surat pemberitahuan itu dimasukkan di sampul ini. Selain undangan, selain formulir C pemberitahuan, juga dimasukkan di sampul ini adalah tanda terima C pemberitahuan. Jadi pemberitahuan untuk memilih ini ada dua bagian ya, satu lembar ada dua bagian. Yang atas itu pemberitahuan, yang bawah tanda terima yang nanti akan dipotong kemudian dibawa oleh KPPS. Lalu setelah pemungutan suara ini, tanda terima itu dimasukkan di sampul ini ya. Jadi sekali lagi isi sampul ini ada 3, formulir C pendamping, formulir C pemberitahuan atau undangan tadi, dan tanda terima formulir C pemberitahuan. Berikutnya adalah sampul, ini sampul surat suara rusak keliru coblos. Jadi ketika pemungutan suara sudah selesai, apabila ada surat suara yang rusak, mungkin ketika pemilih menerima surat suara dari KPPS ternyata dibuka ada sobekan atau lubang sehingga rusak, ataupun ada yang keliru coblos, misalnya mau noblos partai ini, partai A, tapi keliru partai B, kemudian minta ganti surat suara. Nah, ini nanti surat suaranya dimasukkan di dalam sampul surat suara rusak atau keliru coblos. Dan jangan lupa itu yang di depan yang harus dicentang itu juga harus diisi. Kemudian jumlahnya sebanyak berapa lembar, isi dari sampul ini juga harus ditulis ya di surat suara rusak atau keliru coblos. Berikutnya, surat suara tidak sah. Nah, ketika selesai pemungutan suara, mungkin ada surat suara yang tidak sah. Jadi pemilih telah mencoblos surat suara itu, tapi surat suaranya dinyatakan tidak sah. Nah, karena itu surat suara tidak sah itu kemudian dimasukkan di dalam sampul yang ada tulisannya surat suara tidak sah. Ya, sekali lagi jangan lupa tetap diisi sebanyak berapa lembar. Kemudian suara yang tidak sah itu untuk surat-surat jenis apa? Kalau yang ini surat-surat jenis presiden ya. Tapi kalau yang kotak lain juga ada surat suara DPR, DPRD, dan DPD. Oke. Berikutnya surat suara sah. Kalau tadi surat suara tidak sah, ini untuk memasukkan surat suara sah. Untuk sampulnya itu berbeda. Kalau suara sah ini sampulnya berbentuk kubus. Bisa dibuka Mbak bawahnya. Nah, terus agak dilebarkan biar kelihatan kubusnya ya ini. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Tadi sampulnya sampul biasa, kalau ini sampul kubus. Dan untuk sampul surat suara tidak sah ini setiap jenis pilihan nanti ada 2 sampul. Ya, bisa dilihat suara tidak sah berbentuk kubus. Berikutnya suara yang tidak digunakan. Ini sampul yang digunakan untuk memasukkan surat suara yang tidak digunakan. Misalnya saja satu TPS itu jumlah pemilihnya 250, akan tetapi yang menggunakan hak pilih hanya 230, sehingga ada sisa 20. Nah, 20 itu termasuk surat suara yang tidak digunakan dan dimasukkan di sampul ini. Ini sampulnya juga berbentuk kubus. Bisa diperlihatkan sampul kubusnya. Ya, agak lebar karena bisa menampung surat suara agak banyak ya. Ya, ini sampul suara-suara yang tidak digunakan. Kalau yang ini sampul suara untuk pemungutan suara. Mungkin bisa dibuka Mbak, ini di dalamnya ada contoh surat suaranya. Nah, ini di dalamnya ada contoh surat suaranya. Ini kebetulan contohnya surat suara DPR RI ya. Tapi besok yang di kotak presiden ini adalah surat suara presiden ya. Bisa dimasukkan lagi Pak. Jadi surat suara presiden ini berbentuk sampul kubus. Sampul kubus juga. Kalau yang presiden itu jumlah sampulnya hanya 1. Sehingga berapapun pemilihnya, berapapun surat suaranya hanya dimasukkan di 1 sampul. Akan tetapi kalau untuk DPR, DPRD, DPD itu nanti 1 sampul surat suara ditentukan berisi 100 lembar.
Jadi misalnya surat suara DPR, DPD, DPRD itu pemilihnya 300, maka akan ada 3 sampul. Namun kalau presiden, walaupun pemilihnya 300, tetap 1 sampul. Karena surat suara presiden relatif kecil, sehingga muat 1 sampul saja. Namun untuk yang lain, disediakan maksimal satu sampul untuk 100 surat suara. Sehingga misalnya pemilihnya 210, sampulnya tetap 3, yang satu berisi 100, kemudian yang satu berisi 10. Berikutnya, ya ini sama juga, jadi ada 2, ini untuk DPR ya, ini contohnya DPR, misalnya ada 200 surat suara, makanya tadi 100, terus ini juga 100, jadi ada 2 lembar sampul. Ya, ini untuk surat suara. Nah, ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian, surat suaranya, sampulnya. Dan yang terakhir, ini ada 3 sampul yang bentuknya sama ya sekalian. Jadi ini sampul untuk memasukkan formulir hasil C hasil salinan di TPS. Tadi Bapak Ibu sudah melihat formulirnya C hasil salinan berisi perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu. Nah ini nanti C hasil salinan itu dimasukkan di sampul ini. Jadi ada 3 sampul ini. Yang satu ini bisa ditunjukkan Mbak, yang centang sana, centang disampaikan kepada itu. Nah, disampaikan kepada itu ada panitia pemungutan suara. Bisa ditunjukkan Mbak, yang nomor 1. Nah, panitia pemungutan suara, kemudian ada panitia pemilihan kecamatan dan KPU. Tapi satu sampul ini hanya berisi 1 C hasil salinan. Misalnya untuk ini kan ada 3 sampul. Untuk sampul pertama ini nanti diisi C hasil salinan yang disampaikan kepada panitia pemungutan suara atau PPS. Kalau untuk panitia pemungutan suara ini nanti sampul dan isinya berada di luar kotak suara, karena begitu pemungutan suara selesai langsung diberikan kepada panitia pemungutan suara. Kemudian yang sampul kedua dan ketiga nanti diberikan kepada PPK dan KPU ya. PPK KPU ini masuk di dalam kotak suara. Tapi untuk sampul yang ditujukan kepada PPK dan KPU setelah diisi, setelah dimasuki C salinan, kemudian dimasukkan sampul, nanti sampul ini dimasukkan di plastik ziplock ya. Nah ini bisa dilihatkan plastik ziplocknya. Nah ini karena plastiknya lebih kecil dari sampulnya, makanya nanti sampulnya dilipat ya, dilipat baru dimasukkan di plastik ziplock ini. Sekali lagi, yang dimasukkan di plastik ziplock itu adalah sampul yang berisi salinan, berisi C hasil salinan yang untuk PPK dan KPU, dan nanti dimasukkan di kotak suara lagi. Kalau yang C hasil salinan untuk TPS berada di luar kotak suara, nanti langsung diserahkan kepada PPS. Ya, ini sudah kita lihat semua Bapak Ibu sekalian, isi dari kotak suara untuk presiden dan wakil presiden. Nah ini, masih ada lagi ya, belum selesai ya. Masih ada satu lagi karet pengikat. Ini tadi tidak. Masih ada lagi, nggak kelihatan. Ada karet pengikat. Ini jumlahnya 240 buah karet mengikat. Ini untuk mengikat surat suara yang setelah dicoblos dan surat-suara sah, tidak sah, dan keliru ini diikat masing-masing untuk DPR, DPD, DPR RI itu 10 ikatan. Tapi kalau untuk presiden 25 surat suara. Ya, ini ada karet pengikatnya, diletakkan di dalam kotak suara. Ya. Lalu logistik yang berada di dalam kotak suara adalah tinta. Ya. Tinta ini digunakan untuk mencelupkan jari dari pemilih setelah menggunakan hak suaranya. Jadi setelah menggunakan suara, terus surat suara dimasukkan di kotak, pemilih keluar, sebelum keluar itu mencelupkan jarinya, salah satu jarinya ke tinta ini sebagai pertanda sudah memilih, dan yang bersangkutan tidak boleh lagi memilih di TPS lain. Ini satu TPS mendapatkan jatah 2 tinta. Demikian Bapak Ibu sekalian surat logistik yang berada di kotak suara presiden. Kemudian selain kotak suara presiden, logistik juga ada di masing-masing kotak suara DPR RI, DPD, DPR provinsi, dan DPD kabupaten. Ini kita lihat satu saja surat suara yang masuk di kotak DPR RI ya. Karena
untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPR kota isinya hampir sama ya. Yang pertama di DPR RI ini ada kertas plano ya, atau C hasil. Seperti yang presiden tadi, ini C hasil juga ada apanya, sampulnya mestinya ya, seperti presiden tadi. Tapi ini kebetulan belum ada. Kalau besok Bapak Ibu menerima sudah ada sampulnya seperti tadi. Ini untuk C hasil atau C plano. Oke. Kemudian yang di dalam ada lagi. Nah, ini juga ada C hasil salinan. Kalau tadi C hasil plano, ini C hasil salinan yang untuk menyalin hasil perolehan suara yang di plano tadi. Oke. Ini. Kita ambil lagi untuk logistik yang masuk di kotak DPR RI. Nah, ini ada surat suara untuk pemungutan suara. Nah, ini berisi surat suara DPR RI yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Sampulnya juga berupa sampul kubus, bisa dilebarkan Pak sampul kubusnya. Nah, ini bukan sampul biasa, kubus. Ini satu sampul kubus berisi 100 surat suara. Nah, di dalamnya ada surat suaranya ya, ada surat suara DPR RI ini berisi 100. Sehingga kalau pemilihnya yang saya katakan tadi ada 300, nah ini ada surat suara DPR RI di dalam sampul. Satu sampul berisi 100 surat suara. Kalau pemilihnya 300 berarti ada 3 sampul. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian, isi dari kotak suara DPR RI ini hanya 3, yaitu tadi kertas formulir C hasil atau plano, kemudian C hasil salinan, dan surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara DPR RI. Oke, ya sudah dibuka semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk surat suara DPD tidak akan kita buka karena isinya hampir mirip seperti DPR RI, yaitu C hasil plano, C hasil salinan, dan surat suara tidak usah dibuka, surat suara. Kemudian di DPD ini ada template DPD. Kalau yang DPRD provinsi hanya 3 juga, surat suara DPRD provinsi, formulir C hasil, dan C hasil salinan. Di DPRD kabupaten juga demikian, surat suara DPRD kabupaten, C hasil atau plano, dan C hasil salinan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini untuk surat atau logistik yang diturunkan ke TPS. Kemudian nanti setelah selesai pemungutan suara, semua formulir termasuk C plano, C hasil, dan formulir-formulir lainnya termasuk keberatan saksi dan lain-lainnya dimasukkan di kotak suara presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang di luar formulir seperti tanda coblos, ATK, tanda pengenal, DCT, daftar calon tetap, daftar presiden, itu masuk di kotak suara DPR RI bersama dengan surat suaranya. Lalu yang DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota hanya berisi surat suara masing-masing jenis. Ya, jadi antara logistik ketika dikirim ke TPS dengan logistik setelah selesai pemungutan suara dikirim ke PPS, ini penataannya berbeda ya. Kalau logistik yang dikirim ke PPS hanya yang utama di presiden dan di DPR RI. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekilas mengenai logistik yang digunakan untuk pemungutan suara di TPS. Semoga dengan video ini Bapak Ibu mempunyai gambaran ketika nanti menerima surat suara di TPS apa saja yang di dalam dan di luar kotak suara. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, telah kita lihat saat tadi mengenai logistik untuk pemungutan suara yang berada di luar maupun di dalam kotak suara. Harapan kami dengan adanya visualisasi tentang logistik untuk pemungutan suara ini bisa memberikan gambaran terutama bagi petugas KPPS mengenai apa saja logistik yang dipergunakan pada pemungutan suara tanggal 14 Februari mendatang. Atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu sekalian, kami Ketua KPU Temanggung, Hendris Sofyan Roes, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat.